Masjid merupakan tempat suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga mencerminkan keindahan arsitektur dan kekayaan budaya suatu daerah. Salah satu contoh yang menakjubkan adalah Masjid Dian Al-Mahri, yang tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga ikon keindahan seni arsitektur dan simbol spiritualitas, menjadikan masjid ini sebuah destinasi wisata religi bagi orang-orang yang mencari kepuasan batin dan pendekatan diri kepada Pencipta. Hingga saat ini, tak ada yang menyangka di kawasan Depok akan ada sebuah masjid yang megah dalam balutan emas. Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas Depok merupakan masjid yang kerap menjadi pembicaraan banyak orang. Rasa takjub akan kemegahan rumah Allah inilah yang mampu membuat batin tetap teguh meski cuaca panas di Masjid Kubah Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Mugi Zainal di Jejak Islam. Sahabat muslim-muslimah Jejak Islam, kali ini saya sedang berada di kota Depok. Siapa yang nyangka ya kalau di kota Depok ini berdiri masjid yang begitu megah, unik, dan luas. Luasnya berada di 70 hektar. Dan masjid ini menjadi ikon di kota Depok dan juga bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat wisata religi. Masjid yang berada di 70 hektar ini menjadi masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Masya Allah. Dan kita mau lihat juga kan uniknya, karena kubahnya konon dibangun dengan balutan emas 24 karat. Penasaran nggak tuh? Daripada penasaran, yuk ikuti perjalanan saya di Jejak Islam kali ini. Kota Depok dengan sejuta ciri khasnya tidak bisa menyembunyikan pesona dan kilau dari Masjid Kubah Emas. Hingga jalan-jalan ke kota Depok belum lengkap tanpa mengunjungi masjid ini. Tersembunyi di sudut kota, masjid ini sudah 10 tahun menjadi ikon kota belimbing dan eksis sebagai tujuan wisata religi bagi orang luar kota dan warga Depok sendiri sejak diresmikan pada tahun 2006 silam. Alhamdulillah pemirsa, saat ini saya sudah bersama, Masya Allah. Sehat selalu ya Pak Karno? Alhamdulillah, amin. Senang jumpa dengan Pak Karno. Ya pemirsa, beliau bertugas untuk menjaga dan mengurus Masjid Kubah Emas ini, Masya Allah. Udah berapa lama nih Pak Karno mengurus masjid ini? Ya kalau dibilang lama sih memang lama ya, karena dari awal mulai pembangunan sudah di sini. Udah di sini, Udah Masya di sini. Allah ya Pak. Berbicara mengenai masjid yang megah ini ya Pak. Nah pemirsa juga pengen tahu nih latar belakangnya. Yang mendirikan masjid ini nih bagaimana ceritanya ini ya Pak Karno? Ya, jadi masjid ini, Masjid Dian Al-Mahri, dibangun mulai bulan April tahun 1999 dan diresmikannya itu tanggal 31 Desember tahun 2006. Waktu itu bertepatan dengan sholat Idul Adha berjamaah. Dan sampai sekarang masjid ini masih dipakai untuk beribadah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Masya Allah, ramai juga ya Pak ya. Ya Pak, dinamakan dengan Masjid Kubah Emas, Dian Al-Mahri. Ini ada makna yang tersirat nggak dengan nama dari masjid ini? Ya sebenarnya masjid ini namanya Dian Al-Mahri ya, bukan Kubah Emas. Yang menamakan Kubah Emas itu adalah jamaah yang berkunjung ke sini, karena memang Masjid Dian Al-Mahri ini mempunyai 5 kubah yang merupakan lambang dari rukun Islam dan mempunyai 6 menara yang melambangkan rukun iman, di mana setiap kubahnya itu terlapis dengan emas 24 karat. Makanya orang menyebutnya dengan Masjid Kubah Emas. Sedangkan masjid nama Dian Al-Mahri itu diambil dari masjid pendirinya, yaitu Ibu Hajah Dian, dan Mahri itu nama anak sulungnya gitu.
Masya Allah. Dan beliau sekarang udah almarhum ya Pak ya. Ya, Mudah-mudahan ini jadi amal jariahnya selalu. amin, Amin. amin. Ya Allah alamin. Oh ya Pak Kano, tadi kan saya sudah jalan masuk ke sini. Masya Allah luas banget. Masjid ini dinamakan juga masjid terluas nih. Ya, bahkan bukan cuma di Jabodetabek, tapi bukan Indonesia, bahkan kabarnya Asia Tenggara ini Pak. Berapa nih luas masjid ini Pak, dan berapa hektar juga nih tanah yang ada di sekitar ini, Masya Allah? Kalau kawasan Masjid Dian Al-Mahri ini seluruhnya mencapai kurang lebih 50 hektar. 50 hektar. Cuman di masjidnya sendiri ini kurang lebih 2 hektaran. Kayak gitu. Cukup luas banget ya Pak, Masya Ya, Allah ya. alhamdulillah. Disebut Masjid Kuba Emas bukan tanpa alasan. 5 kuba bermakna rukun Islam dan 6 menara bermakna rukun iman, berdiri kokoh dan berlapis emas 24 karat. Meskipun bangunan utama masjid tidak seluas Masjid Istiqlal di Jakarta, gaya arsitektur dan interior komplek Masjid Kuba Emas yang mengadaptasi Masjid Nabawi mampu menyedot para wisatawan yang ingin menunaikan sholat wajib dan sunnah serta menghadiri kegiatan keagamaan Islam lainnya di sini. Selain dari tadi apa Pak, Kubah dan menara ya, keunikan lain yang ada di Masjid Dian Al-Mahri ini apa aja lagi nih Pak? Ya, salah satu adalah di kaki kubah utama itu Iya. ada 33 jendela, yang mana setiap satu jendela itu bertuliskan kaligrafi dengan kaca patri 3 nama-nama Allah. Jadi kalau dijumlah 33 kali 3 jumlahnya 99, atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Ya, nama-nama yang baik Iya. bagi Allah Subhanahu Iya. wa taala. Masya Allah. Selain ya. itu juga Masjid Dian Al-Mahri mempunyai 17 pintu masuk ke dalam. 17 pintu masuk. 17 pintu masuk ke dalam, termasuk yang di menara, yang melambangkan dari jumlah rakaat sholat wajib itu ada 17 rakaat sehari semalam. Jadi semuanya juga punya ada makna ya Iya, Pak ya. seperti Bahkan itu. tadi kalau saya perhatikan Pak, ini bangunan berarsitektur dari Timur Tengah ya Pak ya. Iya, betul. Masya Allah. Jadi Masjid Dian Al-Mahri ini memang mengadopsi arsitektur dari Timur Tengah. Salah satunya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Jadi kalau kita berada di sini nih, Masya Allah seperti di Masjid Nabawi gitu ya, dan seperti di Mekah gitu Pak. Masya Allah ya. Jadi kalau sahabat muslim-muslimah pergi ke Jakarta, nah jangan lupa ya Pak ya, ke Depok juga mampir ke Masjid Dian Al-Mahri ini ya. Ya Pak, kapasitas jamaah. Nah, karena kan saya lihat kan luas banget nih. Betul. Ini bisa menampung berapa jamaah nih Pak? Kita kalau paling ukurannya itu kalau untuk sholat id ya. Ya. Sholat id, Idul Fitri dan Idul Adha, di dalam itu udah nggak muat. Paling di selasar Di sini sini itu juga bisa dipakai penuh ya? semua. Penuh ya? Iya. Dan di jamaah wanita khususnya di luar. Oh, Kalau bisa di juga dalam ya? untuk laki-laki semua itu bisa mencapai 10.000 jamaah. 10.000. Dan Masya bahkan itu Allah. sampai ke rumput-rumput, ke taman, Pernah ke juga jalan. tuh Pak? Pernah. Masya Setiap sholat id Allah. pasti begitu. Ada juga ya Iya. Pak ya. Jadi sholat id juga pada banyak yang kesini juga Iya, ya Pak ya. banyak yang kesini. Masya Allah. Nah Pak, mengenai jam bukanya masjid ini juga. Iya. Ya nih masjid ini kan ada jam ininya juga Betul. ya Pak. Itu jam berapa sampai jam berapa Pak? Jadi masjid ini kalau untuk pagi, untuk sholat subuh kita buka dari jam 4 pagi sampai setengah 7 pagi. Ya. Nah setelah itu kami ada pembersihan nih, ada nyapu, ada ngepel segala macam sampai setengah 10. Nah kita buka lagi setengah 10 sampai selesai sholat isya. Kecuali ada pengajian malam Rebo di minggu kedua dan keempat. Nah gitu kita buka sampai selesai pengajian. Nah, yang menggunakan di sini juga, masyarakat di sini juga banyak ya Pak ya, yang memanfaatkan Masjid Dian Al-Mahri ini ya Pak. Nah, kalau masalah juga warna dari jauh ngelihat ini
Apakah benar-benar yang menggunakan emas 24 karat nih Pak? Ya, itu memang benar-benar emas, tapi itu sudah dilapis, Mbak. Oh lapis juga. Lapis, jadi untuk menahan cuaca, Iya. bukan emas murni Iya. gelondongan begitu. Emas Iya. dilebur, dilapis dengan kaca. Iya. Jadi untuk tahan panas dan hujan. Seperti Supaya itu. awet juga Iya. ya Pak, supaya tahan juga Pak. Nah selama pembangunan pernah nggak Pak masjid ini direnov atau Sampai dipugar saat ini juga? belum. Belum ada ya, Pak? Belum. Paling kalau untuk perawatan, paling ada granit yang lepas begitu, dan pengecetan ulang sudah. Sudah ya Pak ya. Nah kalau untuk bahan-bahan sendiri Pak, kalau saya lihat banget nih ya, marmernya, ininya semua, ini dari mana nih Pak? Ini benar-benar pilihan nih kalau saya lihat Iya. nih. Dan ini granit ini yang milih almarhumah sendiri. Langsung ya Langsung Pak ke sana, ya. jadi dari Italia dan Turki. Masya Allah. Gitu. Jadi memang kebetulan background beliau juga banyak di bidang properti, dia ngerti banget lah ya Iya. Pak ya tentang bangunan-bangunan ini nih, Betul. Masya Allah. Makanya saya lihat pilihan banget nih Pak, dan membuat mereka juga banyak nyaman banget ya. Nah Pak Karno, kayaknya pengen juga deh kita ngelihat juga di dalam ya Pak ya, Boleh, bagaimana kita- keunikan dari masjid ini ya Pak. Kita Boleh. ngeliat ke sana ya Pak ya. Boleh, silakan. Ayo, Pak. Iya, Silakan. pemirsa kita langsung lihat ke dalam ya. Kita pengen ketahui lagi keunikan dari Masjid Dian Al-Mahri. Ya, pemirsa Jejak Islam, Masya Allah ya, kita sudah berada di dalam Masjid Dian Al-Mahri. Kagum banget, terharu banget ya, megah ya, Masya Allah. Ya Pak Karno, ini saya lihat interiornya Masya Allah bagus banget. Ini berasal dari mana aja, dan desain-desain ini dari siapa saja nih Pak Karno? Ya, semua desain ini dari PT Garis Prada, namanya Pak Haji Uga Setiawan. Tapi yang khusus lampu gantung ini, Nih juga ini bagus banget nih. adalah desain dari yang punya masjid ini. Ibu Dian Yang ya? Ibu Dian. Masya Allah. Waktu itu beliau ke ke Austria, ini dari Austria, ke gudang Faustik, itu tempat gudang lampu. Katanya itu nggak ada lampu yang segede ini. Masya Allah. Adanya cuman kecil-kecil, dan beliau menggabung-gabungkan beberapa desain, akhirnya terciptalah desain lampu seperti ini. Ini yang masang itu langsung dari pabriknya sana, orang Austria. Dan ini beratnya 2,7 ton. Masya Allah, sedemikiannya ya Betul. Ibu Dian, benar-benar sangat konsen juga untuk interior di dalam masjid ini. Betul, Ya Pak Karno ya. Baik, nah Pak Karno, kan yang bersihin masjid ini juga banyak ya. Betul. Saya tadi lihat ya, jumlahnya berapa banyak. Nah ini bagaimana nih cara merawat, merapikan, dan bersihkan masjid ini? Ya, jadi untuk perawatan dari Masjid Dian Al-Mahri ini ada beberapa tahap. Yang pertama harian, yang kedua bulanan, yang ketiga tahunan. Jadi yang harian itu setiap hari kita vakum nih, karpet ini kita vakum, dan untuk lantai kita pel menggunakan manual dan menggunakan mesin. Yang bulanan itu dindingnya, itu setiap bulan, dan sebenarnya bukan setiap bulan, tiap hari kita bersihin, tapi kan muter terus. Iya. Artinya kita namakan yang pembersihan secara bulanan. Ada juga yang tahunan, seperti kayak menara dan kubah itu kita bersihnya misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, seperti itu. Jadi betul-betul juga sangat konsen. Berapa orang nih Pak Karno yang juga turut merawat nih? Kalau yang merawat khusus masjid ini kurang lebih sih 12 orang ya. 12 orang ya Pak ya? Khusus yang untuk masjid, lain lagi yang di aula dan sama lingkungan lainnya, beda lagi. Masya Allah. Nah Pak, kalau berbicara mengenai biaya operasional ya Pak ya, pasti membutuhkan biaya operasional. Betul. Nah ini bagaimana Pak cara mendapatkan biaya operasional untuk masjid ini Pak, pengelolaannya? Iya, di Masjid Dian Al-Mahri kami menyiapkan beberapa kotak amal di depan pintu masjid. Iya. Bagi jamaah yang mau menginfakkan, silakan. Tapi kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa. Di tempat sepatu kami juga menaruh kotak amal juga untuk jasa penitipan. Iya. Di tempat parkir juga kita ada biaya untuk parkir, selain kita membayar retribusi dari ke Pemda. Iya. Selain itu juga ada beberapa tukang foto yang di sekitar masjid, itu hasilnya juga sebagian untuk kemakmuran masjid. Tapi walaupun demikian, kita bukan nggak bersyukur. Walaupun begitu itu dana yang kita dapat masih kurang. Dan akhirnya
dari awal pembangunan sampai saat ini, Iya. masjid ini setiap bulannya masih disubsidi sama yang punya masjid. Nah, yang datang ke sini kebanyakan dari masyarakat sekitar sini, apakah juga dari pendatang gitu? Sebagian besar dari mana nih Pak Karno? Sebagian besar dari luar daerah, Luar karena daerah. kalau orang sini kan istilahnya di daerah sini di depan juga sudah ada masjid, di depan sana ada masjid. Kebanyakan yang datang dari daerah, terutama daerah Bandung waktu belum ada Aljabar, Iya. daerah Palembang, apalagi kalau mendekati pilkada atau pemilu itu biasanya itu calon-calon mereka itu mendatangkan jamaahnya untuk Ke ke sini. sini Seperti itu. karena luas juga ya Iya. kan, Pak, karena luas. Nah, kemudian digunakan untuk apa lagi Pak tempat ini? Ya, selain untuk sholat dan ngaji ya, kita bisa gunakan untuk acara zikir, pengajian, dan acara akad nikah juga bisa dilakukan di masjid ini. Nah, jadi bisa juga untuk tempat akad nikah nih teman-teman di sini. Dan tempatnya nggak perlu lagi pakai hiasan apapun Oh, karena enggak, memang kan. sudah tempatnya Iya. sudah sangat bagus banget Tapi gitu ya Pak. untuk akad nikah kita gelar karpet lagi. Di sini juga? Iya, selain Oh, ada karpet yang iya. buat sholat, untuk tempat pengantin sama keluarga kita gelarin karpet lagi. Iya, iya. Yang pasti nanti kalau misalnya ada pemirsa yang juga pengen melangsungkan akad nikah di sini, nanti kan bisa hubungin ya Pak. Boleh, Bagian boleh. administrasinya juga dengan Pak Karno juga bisa ya Pak ya. Bisa. Masya Allah. Iya. Nah, Pak Karno, kalau untuk para wisata, ya apa nih Pak pesan untuk para wisata supaya mereka semua juga bisa berbuat kebaikan di masjid ini? Ya, sebenarnya Wisata religi ya, Mas, ya, iya, Pak, ya? pesan untuk pengelola masjid sih seperti umum ya. Mari kita makmurkan masjid, walaupun nggak hanya di Masjid Dian Al-Mahri saja. Ya. Para jemaah yang berkunjung ke sini kan pasti di daerahnya ada masjid juga. Nah, mari kita makmurkan masjid di daerah kita masing-masing, sehingga memakmurkan masjid itu bisa mendorong untuk keimanan kita lebih kuat gitu. Masya Allah ya Pak. Nah Pak, tadi kan saya juga ngeliat tuh ya di luar ada bangunan-bangunan lain. Nah itu apakah hanya sekedar masjid saja di sini? Apakah ada tempat perekonomian lain juga yang ada di sekitar masjid ini Pak? Ada paling ruko ya. Ruko itu juga yang mengelola dari keluarga almarhumah. Iya. Jadi sebagian besar keuntungannya juga dipergunakan untuk pengelolaan masjid Pengelolaan juga. masjid ini ya Pak Betul. ya. Ya Pak ya, mudah-mudahan masjid ini akan semakin banyak manfaat. Boleh. Dan juga yang setiap datang juga jangan lupa untuk berinfak di masjid ini juga ya. Dan Pak, gimana kalau kita mau lihat lain-lain lagi? Boleh. Ya, mumpung saya di sini nih Pak Iya. Karno ya. Temenin saya lagi ya Pak, kita mau lihat di luar ya Pak ya. Boleh, ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jejak Islam. Karena kita akan melihat keunikan dari Masjid Dian Al-Mahri. Arsitektur masjid memiliki ciri khas kubah, menara, halaman depan, serta penggunaan detail dan hiasan dekoratif berbentuk geometris. Ciri khas Masjid Kubah Emas tampak dari 5 kubah yang dilapisi emas. Pemasangan emas dilakukan dengan 3 teknik. Dengan serbuk emas dipasang di mahkota pilar, lalu lapisan emas terdapat pada lampu gantung, pagar mezanin, ornamen kaligrafi kalimat tasbih, dan pucuk langit kubah langit. Sedang kubah utama dan kubah menara menggunakan teknik gold mosaic solid. Ya, Masya Allah kita sudah berada di teras depan ini ya Pak Karno. Saya memandang menara-menara ya, serasa berada di kota suci Mekah. Masya Allah. Pak, ini kan banyak sekali ya yang sudah menggunakan dengan berbagai kegiatan ya. Nah, kegiatan-kegiatan lain yang ada yang belum tadi disampaikan, apalagi nih Pak Karno di masjid ini nih? Ya, kegiatan di Masjid Dian Al-Mahri ini terutama yang untuk ibadah mahdoh ya, sholat 5 waktu. Selain itu juga kita ada pengajian setiap malam Rabu di hari Selasa kedua dan keempat. Ada pengajian pembinaan baca ayat Al-Quran atau seni baca Al-Quran yang diadakan setiap Kamis kedua dan keempat. Kebetulan sore nanti pada sholat asar dimulai. Ada juga pengajian
setelah baca sholat maghrib, baca Ratibul Haddad dan taklim sampai menjelang sholat isya. Selain itu sebelum pandemi kita mengadakan pengajian umum. Jadi bagi jamaah yang ke sini itu tidak hanya melihat keindahan masjid, tapi pulangnya ada yang bisa dibawa pulang atau oleh-oleh ilmu. Tapi semenjak pandemi sampai saat ini kita belum mulai lagi acara itu. Jadi kegiatan yang biasanya kita adakan setiap Sabtu dan Minggu di waktu menjelang sholat zuhur, sampai sekarang belum kita adakan lagi. Belum diadain lagi ya Pak, mudah-mudahan nanti akan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain ya Pak. Nah kalau untuk anak-anak mengaji rutin atau ibu-ibu yang mengaji rutin juga ada nggak seperti itu Pak? Ya kalau dulu sebelum pandemi ada ya. Cuman setelah pandemi ini kan kita belum mulai lagi. Ya. Nah selain kegiatan tersebut juga waktu bulan puasa kami juga mengadakan sholat taraweh. Di sini tarawehnya itu sehari semalam itu bacaannya yang dibaca oleh imam itu 1 juz. Jadi kalau 30 hari khatam 30 juz. Dan setelah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita mengadakan acara itikaf. Yang mana itikaf itu dimulai dari jam 2 pagi sampai menjelang sholat subuh. Sampai sahur dan sholat subuh berjamaah. Yang mana sholat sahurnya itu konsumsi sahur udah disiapkan dari masjid. Dari masjid juga udah nyiapkan, iya. Termasuk berbuka puasanya juga. Berbuka puasa kita siapkan takjil. Takjilnya juga pasti ya Pak ya. Masya Allah, ternyata nih masjid memang aktif ya Pak ya, dengan berbagai macam kegiatan. Semoga semakin banyak menebarkan manfaat untuk umat. Amin. Terutama untuk masyarakat yang ada di sekitar sini ya Pak ya. Ini masyarakat di sini juga rajin juga kan Pak ke sini? Ya kebanyakan ada yang juga ke sini, ada yang enggak, karena masyarakat di sini sebelum Masjid Dian Al-Mahri ini ada juga mereka sudah punya masjid. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke masjidnya mereka. Masya Allah. Ya, nah Pak Karno, apa yang ingin disampaikan dengan pemirsa Jejak Islam Pak Karno? Ya bagi siapapun jamaah umat Islam, ya, kami mengharapkan dan mengajak supaya memakmurkan masjid. Dimanapun Anda tinggal, mari kita makmurkan masjid yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Pak, terima kasih banyak ya udah nemani saya di Jejak Islam. Sama-sama. Masya Allah, semoga apa yang juga Bapak lakukan hari ini dicatat sebagai amal. Amin. Ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk semuanya. Saya masih ingin lihat-lihat yang lain nih silakan, Pak. Silakan, ya mumpung ada di sini ya. Iya, makasih banyak ya. Sama-sama Mbak. Mohon maaf ya. juga. Ya. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya Pak. Ya, makasih sama-sama. Ibu Dian berharap masjid ini menjadi kawasan terpadu yang memfasilitasi kebutuhan umat Islam akan sarana ibadah, dakwah, pendidikan, dan sosial yang menyatu di kawasan Islamic Center Dian Al-Mahri. Sahabat muslim-muslimah di Jejak Islam, Masya Allah, kita sudah tadi banyak sekali melihat kemegahan, keunikan, dan sejarah serta kebermanfaatan dari Masjid Dian Al-Mahri. Masya Allah, masjid yang dengan arsitektur yang begitu indah dan merupakan kebanggaan buat bangsa Indonesia dan juga warga Depok dan sekitarnya. Semoga masjid ini tidak hanya sekedar indah dan megah, tapi kebermanfaatannya untuk umat dalam beribadah dan semakin husuk, nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemegahan ini juga menambah spiritual kita semakin meningkat. Dan inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk semangat kita memakmurkan masjid. Mereka sudah membangunnya. Tugas kita lah untuk memelihara, menjaga, dan membangunkan seluruh masyarakat kita untuk terus rajin memakmurkan masjid. Semoga semua jadi ladang amal ibadah. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Saya Mugi Zainal. Selesai sudah kita Jejak Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.